Memang itu bener real. Wah ini bukan kaleng-kaleng guys, beda ini. Lu memutuskan untuk comeback to Indonesia. Kemudian lu ngapain setelah lu dari Korea lu ke Indo? Wah ngapain ya? Coba diingat-ingat. Lu ngapain Di dulu ayo? situ gue kerja. Gue Yang kerja di jadi dekat karyawan. Kokas itu? Bukan, gue kerja di Karawaci. Karawaci, oke. Gue kerja ikut orang. Gini-gini gue dulu ikut kerja ikut orang kok. Gue rajin banget. Gue jadi karyawan yang baik. Oke, Jadi Karawaci bidang apa kerjaan waktu itu? waktu itu kerjanya tuh di bidang kontraktor. Kontraktor, oke. Duit Bangunin gede, nggak main duit kecil. pabrik, gitu-gitu loh. Bangun pabrik, terus Oke. apa namanya? Berapa tahun supply. lu di sana? Gue bertahan 10 bulan. 10 bulan, oke. Itu udah termasuk pencapaian buat gue pribadi di Hebat situ tuh sekali tuh ya. udah oke banget lah. 10 bulan mah. Oke, abis itu dari kontraktor yang di Karawaci itu lu ke? Pindah ke Kokas. Oh, Kokas itu perusahaan company Korea. Ya. Apa? Lotte? Bukan. Oh, Jadi bukan. dia tuh perusahaan IT, cuma dia benar-benar startup banget waktu itu di 2000 berapa ya? 2015-an lah, 2016-an. Oh, apa namanya? Namanya waktu itu dia bikin apps namanya Cash3. Oke, gua nggak tahu ya. Sampai sekarang juga masih ada tuh appsnya gitu kan. Oke. Terus ya gitu udah, jadi gue kerja di situ 3 tahun. Oh, 3 Nah, tahun. Oh, ini pencapaian yang lebih luar biasa lagi Lebih luar ya? biasa. Tapi karena gue happy banget. Karena lu happy. Gue kerja tuh bener happy banget tiap hari. Ganteng-ganteng atau gimana di sana? Enggak, jadi tuh kayak apa ya, kayak itu dikasih opportunity tuh untuk berkembang. Nah ini yang akhirnya tuh membawa gue tuh menjadi Iran gue yang pengen jadi sekarang. leader yang baik gitu loh, dengan cara kasih opportunity buat yang lain gitu. Jadi nggak yang kayak kalau lu harus jadi seumur hidup jadi ini aja gitu, itu jangan kerjain yang lain. Nah itu gue nggak ya. mau. Dia membuat lu menjadi open mind. Open minded. Kita intermezzo sedikit, cowok Korea tuh ganteng-ganteng gak sih? Jujur ganteng banget. Banget. Jadi mereka tuh dandan gitu ya. Oh. Mereka perawatan wajah lah. Oh. Skincare, terus apa namanya? Yaitu kayak mungkin ke klinik. Mereka perawatan. Oke. Bener perawatan banget. Jadi cukup related dengan yang di film ya guys. Kelihatannya begitu. Kita kembali lagi. Tadi lu di company itu 3 tahun, startup itu ya? Startup itu 3 tahun. 3 tahun. Oke, setelah itu lu move kemana? Nah, di waktu 3 tahun itu, di tahun ketiga gue pikir kayak karena gue sempet tinggal di Korea lama, jadi gue ngeliat tuh ada tren-tren kecantikan tuh yang sebenarnya di sana bisa dibawa kemari. Oke. Nah, Lu running Lastik. yes. Oke, Lastik Jadi- tau nggak guys? Yang belum tahu yang terkenal lah pokoknya lah. Di tiap mall ada lah pokoknya. Jadi ada waktu itu kayak akhirnya bikin lah sama teman-teman gitu kan, kayak gini-gini, maksudnya kayak ada opportunity, di bagian eyelash extension, bikinlah akhirnya tuh si Lastik namanya. Ren, lu masuk ke dalam ownership-nya atau lu ke dalam manajemennya only atau? Jadi kita tuh ownership, gue masuk ke ownership-nya juga, Oke. ada ownership juga, cuman Bosnya, kayak lebih ke arah manajemen juga ikut juga. Karena lu nggak bisa diem juga sih ya. Startup pasti. itu begitu bro, jadi harus lu Iya. tuh masuk ke dalam juga supaya lu bisa ngelihat dia Benar. berkembangnya gimana. Oke, setuju. Gitu. Oke, Lastik. Awalnya lu bikin Lastik itu bagaimana, Ren? Karena sekarang itu bukannya gue lebay-lebayin ya. Lastik sih oke banget, men. Oke, Oke. makasih banyak. Sama-sama. Awalnya bagaimana? Jadi si Lastik itu pertama dia tuh berdiri 2015. Jadi konsepnya memang eyelash extension servicing. Eyelash extension. Pasang Oke, bulu mata ya. gitu kan. Oke. Eyelash extension lah. Terus mungkin kalau bahasa Indonesia sambung bulu mata. Sambung bulu mata. Sambung bulu mata. Nah terus jadi kayak di 2015 kita bikin pertama di Kelapa Gading. Oke. Kita bikin pertama di Kelapa Gading. Itu adalah store pertama lo ya? Store pertama dan tuh kecil gitu lah ya. Nah di situ berkembang. 2000 berapa, sorry? 2015. 2000, oke. Terus kayak gitu udah berkat kerja keras dari semua pihak. Sialah. Punya mimpi juga gitu kan, akhirnya berkembang. Nah di saat itu gue sebenarnya masih jadi karyawan. Oke. Gue nggak berhenti banget langsung baru bikin. Jadi pas gue masih jadi kerja sama orang, kerja di perusahaan, gue sudah meng-create si Lastik Lastik ini. sama yang lain, sama teman-teman juga. Nah jadi kayak waktu dia terasa sudah cukup matang dan membutuhkan energi tenaga kita full, gue baru You out. gue bilang ke bos gue,
bos gue ada satu usaha nih, gimana gitu, bye-bye nih gue. Oke. Terus ya kita Dikasih ngomong-ngomong, nggak? dikasih. Oh dikasih. That's why itu adalah good leader menurut gue. Jadi kalau misalnya ada yang bisa berkembang itu ya kita harus support dia. Oke. Gitu. Jadi waktu gua keluar itu dia bilang, oh oke, lu grow aja. Dia bilang gitu. Sampai sekarang pun masih ketemu, masih makan bareng. Ya kan? Nah jadi 2015 berkembang, 2016 kita bikin outlet sampai ke Serpong, ke Tangerang, ke Bandung, ke Surabaya. Bandung juga ada ya? Bandung juga ada di Paris Manjapa. Oke. Ya. Luar kota selain Jakarta apa aja? Surabaya Surabaya ada juga? Surabaya ada juga 2, terus udah gitu satu di Pakuwon Trade Center, satu lagi di Galaxy Mall. Oke, itu Surabaya 2. Itu Surabaya 2. Bandung berapa? Satu Paris Panjapa. PVJ itu ya. Sisanya di Jakarta. Total udah berapa store? Sekarang kita total tuh 12. 12. 12, cuman yang di Kelapa Gading ada, di Lotte Shopping Avenue, Neo Soho, terus di Sumarekon Serpong, Sumarekon Bekasi, hampir semua market kita coba untuk grab ya. Karena Oke. kayaknya memang sebenarnya kalau bisnis gitu tuh memang art seni itu di situ. Kita nge-grab marketnya itu tuh, menarik banget ya. Iya untuk sih. Produknya apa aja sih kalau lastik itu? Si lastik itu Aku pertama kebetulan nggak pernah masuk nih. majornya itu pertama penyambungan bulu mata, Bulu eyelash mata, extension. Terus kayak eyelash gitu extension. tahun lalu kita bikin launching besar banget di Plaza Indonesia. Itu namanya Stem Cell. Saya tahu, MC-nya teman saya. MC-nya teman kita juga namanya itu. Dika. Pip. Ya udahlah ya. Iya. Oh iya deh. Dika kan beneran. Gak apa-apa. Dika. Iya, Ya. di ngopi bareng Dave kita boleh sebut merek gak apa-apa. Padu papa. Instagramnya, iya. Hai Dika. Nah, jadi si Dika. Terus kayak gitu itu grand opening pakai jasanya MC-nya si Dika. Tapi waktu kita launching itu ada lagi MC lain, gitu kan. Nah, jadi di sana kita launching produk terbaru kita tuh adalah kita menumbuhkan bulu mata ini. Menumbuhkan bulu mata. Jadi ternyata dari banyak customernya lastik gitu ya, mereka banyak hampir 30% tuh mengeluh gitu. Aduh bulu mataku tuh nggak ada rontok, lepas, botak atau dari memang genetik dia. Oh gitu ya. Nah, terus kita pikirkan, dia bagaimana mau pasang bulu mata kalau bulu matanya emang nggak ada bro. Jadi harus tungguin dulu kan. Luar biasa. Jadi kita bikin bau stem cell, jebret, bau stem cell kita jual set gitu. Jadi kita jual tuh paket. Dan ternyata itu juga meledak banget di pasaran. Meledak banget, wow. Dan memang karena hasilnya kelihatan gitu. Bukan yang kita cuman jual kaleng-kaleng ya, memang itu bener real. Wah ini bukan kaleng-kaleng guys, beda ini. Stem cell tuh bener luar biasa, produknya bagus banget. Jadi kalau memang mau kontak ke Lastik, Instagramnya @lastikid. Oke, silakan ditanya langsung, nanti tim CS kita akan membantu menjelaskan gitu. Atau boleh kontak ke saya sendiri. Temen gua nih men, punya lastik men. Oke, gila. Tapi lastik sih ya gue bangga lah punya temen gue ini, seru banget ya. Seru banget. Oke, Ran, tapi kan kita lagi during corona ini, jadi kita lagi kena pandemi nih guys, COVID-19. Itu bagaimana penjualan lu, bagaimana itu Ran? Kan mall pada tutup. Luar biasa. Luar biasa? Luar biasa. Really? Luar biasa banget. Luar biasanya beneran luar biasa atau? Luar biasa dalam segala hal. Karena segala kacamata hal. kita jadi berpindah tuh. Ternyata semua yang lu udah bisa lu bangun dalam waktu bertahun-tahun, lu tuh bisa dihajar hanya karena sesuatu yang nggak kelihatan. That's fucking right, me too. Oke, Iya. apa yang lo lakukan? Terobosan apa yang lo lakukan sehingga bisa survive? Pertama Contohnya itu, misalnya apa gitu? jadi dari dulu tuh si Lastik tuh pengen banget punya home treatment, home servicing. Home treatment, Gitu. oh ya bisa juga ya. Ya kan datang ke orang rumahnya itu, datang Oke. pasangin segala macam. Waktu itu kita cuman wacana aja. Karena so far karena di offline itu kita lebih bisa mengontrol SOP, mengontrol Iya, kualitas bisa, ya kan. bisa. Tapi kalau udah nyampe rumah orang kan mungkin kita ya gitulah ya, mesti kita ada edukasi yang bener bagus banget ke orangnya yang ngerjain. Orangnya, iya. Beautician kita sebutnya. Nah, jadi berkat si COVID-19 itu kita akhirnya melaunchingkan itu. Dan ternyata jalan. Dan ternyata jalan banget. Serius? Jalan banget. Nah, teman-teman yang mau home service Lastik, silakan hubungi ke @lastik.id. Dan di situ nanti ada 24 CS yang akan membantu reservasi Anda. Jualan Ya. lagi guys, bisa aja deh selipitnya. Tapi emang bener sih, karena ya yang namanya orang mau cantik, mau nggak buka ya gimana? Tahu nggak Gila. sih? Ternyata orang tuh kan banyak jimitnya sama Zoom kan. Mereka tuh pakai masker yang cuma mata bro. Jadi matanya harus
tetap cetar. Harus on point gitu loh, On set point. gitu kan. Benar-benar. Iya benar, yang ditutupin kan ini kan. Ya Iya. kecuali tutup matanya. Ngelihatnya gimana dong? Oke, Iya. oke. Nah, jadi kalau si home Mantap, service itu kan mantap. kayak mungkin banyak teman-teman yang agak sedikit khawatir. Aduh, gimana ya, Hah? aku takut nanti ketularan apa gitu kan. Hmm. Itu nggak usah khawatir. Karena semua beautician yang datang ke rumah kamu itu akan dites dengan suhu, terus habis itu dia pakai protokol kesehatan, pakai face shield. Face shield sih belum disupport sama Dami. Ya, ada tuh Iya. dengerin apa high shield ya, bagus juga tuh Kak. Iya, kalau kayaknya nggak gue salah dengerin sih begitu. sih. Iya, bagus kan? Ah, Denger-denger. yaudah, boleh lantar. Ya boleh tuh ya. Nah itu jadi kayak Terus. datang ke rumahnya dan ya gitu. Jadi super aman lah, gak usah khawatir. Super aman. Don't Super worry aman. guys. Ya, Biar mata kalian tetap on point, Yo. kontak, plastik. Ada 24 customer service yang bisa, ya iya. gitulah kira-kira Salah satunya ya. dia. Gua, ya untuk jam segini nggak bisa soalnya saya lagi podcast dulu ya. Iya, iya. Oke, another business selain dari Lastik lo apa aja, Ren? Ada mungkin itu gue lihat itu gue belajar ya, gue di situ gue nggak ada lihat bisnisnya, tapi gue benar-benar gue mau belajar, gue beli Oke. franchise orang. Oh, Terus oke. itu gue ambil Kopi ya? koin. Atau- Kopi, oke. Terus kalau gue boleh sebut namanya kopi kulo gitu Boleh. kan. Terus kayak gitu ada boba juga, bubble tea, namanya si boba. Namanya si Boba. Si Boba. Oh, oke. Nah, jadi Kopi kolonya lu yang ada di Rawamangun. Rawamangun. Si Bobanya yang ada di Rawamangun juga. Rawamangun juga. Iya. Untuk teman-teman yang ada di Rawamangun dan sekitarnya, Ya. boleh lah ya. Oke, terus Super. Jadi 2017 itu gue ngeliat, kok kopi itu lagi mulai naik daun tuh waktu itu. Kopi itu naik daun, terus gue ngeliat sistem franchise itu akan tumbuh subur Oke. dalam beberapa tahun ke depan. Jadi kayak Iya sih. di saat itu gue ngeliat kayak, gue suka aja sih akhirnya gue beli gitu, gue coba-coba ya, gue Dan coba, lu dan ternyata coba. jalan banget. Dan ternyata jalan banget ya. Oh ternyata Oke. bisnis bisa loh jalan begini, duplikasi set gitu. Oke. Apalagi Ren? Ada lagi nggak? Lastik, ada kopi, Kopi, ada ya. boba. ada- Terus ada kita tuh kolaborasi sama artis juga, bikin produk kecantikan gitu kan. Cuman nggak boleh sebut nama kalau yang itu. Oh kalau ini nggak boleh, nggak Iya, apa-apa. Saya mengerti. Ya, jadi produk kuku, jadi tuh dia ngasah kuku gitu. Jadi kukunya tuh akan kinclong dalam waktu 5 detik. Seperti habis dari salon. Kinclong dalam waktu 5 detik. Itu cuman kayak gosokin begini doang, set, ada alatnya kayak bentuk kaca gitu. Oke. Habis itu dia jadi kayak habis dari pedimeni. Selama berapa lama? 5 detik. Langsung kinclong, bertahannya. Bertahannya ya? Oh, mungkin sekitar 2 minggu ya. Lumayan. Lumayan. Ngirit Oke, banget sama oke. pedimeni. Oke. Bisa aja dicari ini ya, cari peluang ya. Namanya, opportunity. nama produk gue sebutnya namanya Sarwenda Secret Shine. Oh, Yes. iya. Jadi Sarwenda Secret Shine bisa dibeli harganya 229.000, lagi diskon beli di Shopee sama Tokopedia. Oke. Iya. Ya, selama 20 menit ini dia udah dagang berapa kali ya? Itu produk bagus banget soalnya buat baby bisa, karena kan banyak bakteri juga ya di kuku ini. Tuh kuku ini banyak bakteri bro. Kuku sebenarnya. itu kumannya, Ah. banyak sekali. Bener. Jadi Oke. apa, Boleh tuh dikunjungi ya, apa? Sarwenda apa? Secret Shine. Sarwenda Secret Shine. Oke. Ren, ini bener-bener ide lu yang banyak banget dan bener-bener bagus ini, itu lu dapet selagi lu di Korea kah? Atau memang seiring berjalannya waktu apa bagaimana? Jadi tuh gue ada satu partner teman SMA gitu, terus ya banyak diskusi sama dia tentang produk-produk yang memang lagi ngehits, lagi in, dan itu nggak langsung kayak kekinian abis itu hilang dalam waktu Iya beberapa sih. bulan gitu kan. Kita cari produk-produk dan sebenarnya ya at the end itu adalah kayak memberikan service atau produk yang bagus untuk masyarakat gitu. That's right. Itu yang paling bikin kayaknya bisnis itu bertahan gitu. Kalau Setelah itu ya bisnis pasti bertahan ya Iya. udah tinggal jalanin aja yang benar ya. Jadi itu muncul sebenarnya di sini idenya, kayak tektok gitu. Ini kayak bagus gitu ya. Yuk gitu. Tapi benar-benar eksekusi sampai tuntas ya. Eksekusi sampai Eksekusi tuntas. itu paling penting. Ide soalnya semua bisa. Oke, sekarang kita masuk ke gini. Banyak pasti orang entah umur berapapun, apalagi teman-teman kita yang masih muda, yang mau starting bisnis. Oh kita udah Tapi- masih muda ya? Yoi, masih muda. Aku 17, 16, 15. 15. Oh, 15, nanti Sweet iya. 17 pakai ini. Oke di Aruna juga. Di Aruna. Heeh. Oke, coba lu kasih tips-tips lah. Kira-kira harus ngapain sih kalian-kalian ini?
Kalau ngomongin tips, gue banyak banget tips. Oke. Tips banyak banget. Several lah. Oke, gue sebutin 3 ya palingannya. Pertama itu lo harus punya positive mind. Positive mind. Positive mind, karena lo bisa menarik universe. Rezeki lo bisa naik set, kayak gitu. Karena kayak menurut gue ya, jadi kayak Hubungannya gini, jadi iya, gimana? lo berpikirnya tuh harus positif dulu gitu loh. Misalnya Positive thinking. positive thinking. Jadi misalnya lo liat produk nih, laku nggak ya? Laku nggak ya? Nanya itu terus, ngomongnya terus itu, laku nggak ya? Nggak akan jalan gitu. Ini pasti laku. Lu mesti berpikir begitu, ini pasti laku. Bener. Gitu. Jadi udah mulai kayak di kepala tuh udah dipantungnya Bener begitu. juga. Lu kalau negative thinking mulu, laku nggak ya? Jualannya kayak susah deh. Nanya temen ngambil nih, barangnya di mana? laku nggak nih kayak gini? Gue sih nggak bakal beli, hanya karena gue nanya satu. Bikin drop ya? Bikin drop jiper lu sendiri kan, padahal produk lu mungkin bagus. Gitu. Oke. That's why number 1 positive thinking. Positive thinking. Terus satu nomor 2 itu lu mesti dikelilingi dengan orang-orang yang suportif. Jadi lu harus punya support system yang bagus. Benar. Jadi misalnya nih ya, lu punya ide bagus. Gua ada MC nih, MC-nya buat di JCC misalnya, eventnya apa gitu ya. Iya, MC bagus, Dave Aredo namanya kalau nggak salah. Iya, Dave Aredo misalnya gitu kan. Terus itu, lu yakin lu bisa? Temen lu ngomong gitu kayak oh. Oke. Jadi support system itu penting banget, yang benar-benar ngedorong lu tuh dari belakang itu ke depan gitu. Lingkungan kah atau lingkungan ya? Semua, lingkungan. Kan belakang lagi ngetren tuh yang toxic family lah, toxic environment lah, itu tuh bener-bener real dan itu ada gitu. Oke. Cuman maksudnya sebatas kayak memberikan gambaran diskusi gua rasa oke, tapi kalau kayak membunuh mimpi orang tuh kayak itu bukan part kita sebagai lingkungan support system yang bagus. Support system yang baik. Oke. That's number 2. Ya. Nomor 3 itu lo harus punya modal, mungkin sedikit lah ya atau berapa gitu, sama ide produk atau jasa apapun itu, sama lo tahu how to startnya. Dengan cara bagaimana lo bisa tahu? Dengan cara gimana? Lo harus banyak baca buku. Nah, lo Banyak dengerin baca podcast buku. orang-orang yang udah sukses-sukses. Jangan lo tonton-tonton yang enggak gitu loh. Iya, yang enggak nggak penting gitu. Nonton tuh yang berfaedah sedikit, Iya. jadi yang bisa lo ambil. Iya, kayak Dave Aredo channel gitu-gitu ya. Baru mau ngomong udah pip gitu kan. I know. Ya, jadi di momen itu kayak ada pesan-pesan yang bisa lu ambil, ada bisa yang lu terapkan dalam kehidupan lu Iya, sehari-hari. jadi ilmu buat kita kan. Oke, baca buku. Tapi emang bener sih. Dulu tuh ya, gue sempet males sih, gila main baca buku kayak males banget gitu. Tapi coba mulai aja dulu seperti yang lu bilang. Udah mulai dulu baca. Tapi nggak berasa ya. Itu ilmunya banyak. Bener. Temenan sama teman-teman yang suka ngasih positive thinking gitu ya. Iya. Itu jadi beda, ngasih semangat buat Masa kita. lu nggak iya. bisa, pasti lu bisa. Itu kan lain ceritanya. Iya. Lu pasti bisa. Kenapa lu nggak bisa? Pasti lu bisa. Lu butuh bantuan apa sih, ini gue bantuin. Nah, ini kan support systemnya enak kan. Gila, Teh. Gitu Gue loh. gak nyangka temen gue nih pinter banget dia ternyata ya. Aduh, ya kayak gitu-gitu. Terus jadi kayak terutama kalau misalnya bisnisnya bareng sama temen, itu Iya. benar-benar harus kayak Join bareng diomongin gitu ya. banget. Tektok part kerjanya bagaimana gitu-gitu. Jadi ya gitu deh. Banyak yang Itulah bisa ya. dipelajarin lewat. Karena orang sukses di Indonesia udah banyak banget. Banyak banget. Dan lu belum terlambat. Pasti masih bisa lah ya. Pasti masih bisa gitu. Tapi yang menurut gue ini dari 100% gitu ya, 1% itu adalah keberuntungan, 99% harus kerja keras. Setuju. Jadi jangan terbalik 99% itu jadi hoki, Luck. 1%-nya bekerja. Satu kerja keras. Iya. Oke. Kayak gitu. Begitu ya. Luar biasa sekali loh Irena Natasha ini loh. Oke lah. Buat. Baiklah. Kok gue bisa keluarin ngomongan kayak gitu ya? Iya. Nggak ngerti. Lu aja nggak nyadar ya? Karena lu dikelilingi dengan orang-orang yang bagus ini positif. Kayak gini. Jeng-jeng. Jadi bisa ini apa ya, gue tadi mau ngomong merangsang otak kita biar, tapi kayak bahasanya nggak enak ya. Pokoknya intinya lu Ya, bisa, kita akan bisa apa namanya, jadi lebih. pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Karena kayaknya apa ya? Positive vibes itu penting. Gue yakin pengalaman itu adalah Guru ilmu tuh berharga. yang bener mahal banget gitu. Jadi misalnya teman-teman yang nonton misalnya umurnya dari 20-an gitu, saya mau jadi pengusaha bisa nggak? Nih misalnya nih gue pernah jadi HRD ya. Iya. Gue interview 10 orang dalam waktu 1 hari, gue tanya satu-satu lo apa? Mereka 99% menjawab ada mau sukses. Oke, terus gue tanya lagi dong, sukses definisi lu apa?
saya bisa bahagian orang tua. Dia akan jawab itu, jawaban kedua dia. Bahagian orang tua lu bagaimana caranya? Gue udah tebak jawaban dia. Kirim umroh misalnya. Oke, itu udah kayak template gitu Template. Jadi itu tuh udah apa namanya? Brainstorm. Sudah terbentuk begitu loh. Jadi kayak kalau lu misalnya mau sukses tuh, ya sukses tuh kayak gimana gitu kan mesti bisa definisiin harus ya. konkret. Harus konkret gitu. Jadi yang sekarang ya, bisa kalian coba itu adalah kalian beli buku gitu ya, beli buku. Lu tulis 5 tahun dari sekarang gue mau jadi apa? Gambar, gue mau punya apa? Mobil spesifik, mobilnya apa? BMW, tek-tok, warnanya ini, tempel gambarnya ceprot. Terus gitu lu mau menikah umur berapa? Dengan udah lu gambar semua itu, di belakangnya ada kalkulasi. Iya kan? Lari-lari itu semua ke finance, ke duit. Iya nggak sih? Bener. Gitu. Lu mau mencapai itu lu harus punya apa? Harus punya umur. Iya nggak sih? Iya bener. Harus punya umur, ya, bener, ya. harus punya apa namanya? Harus punya ya ada apa namanya? Ada napas lah ya. Iya, iya. Terus yang kedua lu harus punya tenaga dan lu harus sehat gitu. So sehat itu mahal dan lu harus maintain dari sekarang. Gitu. Luar biasa. Di belakang tuh akan ada hitungan kalkulasinya. Lu mau merit, mau beli, duitnya berapa, lu akan hitung mundur tuh. Iya, mau merit ya kan? Tanggal Merit. berapa, di mana, entertainmentnya apa, Venus misalnya gitu kan? Venus Iya. misalnya, digitnya 3 digit di belakang tuh, ngeri ya. Terjangkau lah. Jadi udah Oke, bisa oke, menghitung oke. dan mengkalkulasi gitu. Oke, luar Mungkin biasa. kayak pandemik gini juga yakin lah pasti banyak orang yang apa namanya Pasti. kehajar ya. Jadi orangnya tadi berpikir gue pasti aman-aman aja, ternyata dia jadi Ternyata. tidak aman. Itu pasti karena mungkin planningnya kurang oke gitu. Jadi kalau mau sukses pertama ke toko buku, beli buku. Belakangan Supaya banyak bisa ini, itu. banyak aplikasi tuh yang buku-buku terkenal gitu tuh dia langsung di summary seret. Oh, boleh juga tuh kita kasih tahu ke teman-teman. Namanya Tahu Blinkist. Blinkist. Blink- Itu aplikasi. Blinkist. Ya, aplikasi, lu Oh. beli setahun itu berapa dolar gitu ya. Ha-ha. Nanti lu tinggal cari bukunya. Itu kayak e-book atau? Enggak, dia aplikasi, tapi dia akan munculin tuh podcast. Ada orang yang ngomong jelasin buku ini ngebahas ini. Oh. Jadi lu nggak usah capek-capek baca buku 1 biji. Gitu. Lebih enak begitu dong. Ih, Emang sebenarnya hari gini ya untuk zaman sekarang untuk menjadi sukses tuh lebih gampang nggak sih sebenarnya ya? Asal lu kerja Banget, keras gitu. banget. Karena toolsnya udah banyak. sosial media, terus Iya. maksudnya yang susah-susah sudah dilewatin di tahun-tahun yang kemarin di Iya. masa lalu, lu tinggal nikmatin dan aplikasiin aja dengan cara yang lebih mudah. Luar biasa sekali. Yoi. Alright, baiklah. Terima kasih Apalagi? Ibu Irena Tanya Natasha. apa lagi? Saya cukup Oh kalau gitu gue amazed yang gantian tanya sama- lagi kalau gitu. Iya. Ini podcastnya siapa ini? Mau nanya beneran atau memang Nggak nanya. Oke. Ya, saya rasa begitu saja lah ya guys ya. Oke lah. Ren, Oke. thank you banget for coming. Thank you. Luar biasa. Ini Thank you. ilmunya banyak. Ini ilmunya banyak banget guys. Jadi ya begitulah kira-kira ya. Seneng banget lo udah diundang Thank you so ke much. channelnya. Jangan lupa di follow boleh juga. Ini Instagramku, ini Instagramnya dia ya kan. Iya. Irena Natasha ya kan. Cialah. Pyong. Oke lah guys, pokoknya begitu. Kalau kalian suka, semoga menginspirasi kalian. Jangan lupa like, subscribe. Kalau mau tanya-tanya, komen-komen boleh. Nanti dibantu Komen-komen. dijawab ya boleh. Udah. Saya akan jawab 24 pasti cepat lah. Di bawah Pasti 24 cepet jam ya. lah. Plastik apa segala macam, pokoknya kontak aja. Siap semuanya. Oke, thank you. Irena Natasha. Thank you so Dadah. much guys. Dadah.